Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Di sini kita akan mengawali materi barisan dan deret dengan pola bilangan sebagai barisan dan deret. Baik, kita mulai. Jika kita punya UN itu adalah suku ke N dari suatu pola bilangan, maka U1 ini adalah suku ke-1, U2 suku kedua, U3 adalah suku ketiga, dan seterusnya hingga UN ini adalah suku ke N. Ya, suku ke N. Nah, hal ini U1 sampai UN ini kita namakan sebagai apa? Barisan bilangan. Dan kemudian jumlahan dari barisan bilangan kita notasikan U1 tambah U2 tambah U3 hingga UN itu akan sama dengan SN. Nah, ini dimasukkan atau kita namakan sebagai deret bilangan. Ya, kita namakan sebagai deret bilangan. Jadi kita sudah tahu apa bedanya barisan dan deret. Kalau barisan itu hanya berbentuk barisan, kalau deret itu kita jumlahkan. Nah, di sini ada beberapa barisan khusus ya yang sering kita temui atau memiliki pola atau rumus tersendiri ya. Yang pertama adalah barisan bilangan asli ya. Tentu kita sudah familiar dengan ini, bentuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Rumus suku ke N itu adalah N. Sebagai contoh, kalau yang satu ini kita punya U1 itu adalah 1 ya. Ini artinya adalah suku ke-1 ya. Kita masukkan N-nya 1, hasilnya adalah 1 ya. Berarti suku ke-1 adalah 1. Sedangkan untuk rumus deretnya, SN-nya adalah setengah N kali N plus 1. Dari mana mendapatkannya? Nah, ini akan kita bahas di materi selanjutnya tentang deret. Ya, tentang deret. Selanjutnya, kita ke barisan bilangan persegi atau kita namakan itu barisan bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Polanya adalah suku ke N lah, N-nya itu kita kuadratkan. Nah, jadi rumusnya mengikuti polanya, jadi N kuadrat rumusnya ini. Rumusnya. Kemudian SN-nya ya nanti kita cari pakai rumus SN. Nah, nanti akan ada rumusnya sendiri di belakang. Atau kalau kalian mau tahu SN itu ya N per 2 dikali A plus UN. Ya. UN-nya kita tahu, A-nya tahu ya. Jumlah N-nya nanti bentuknya N. Nanti kita dapatkan. Sebagai contoh kita ambil yang ini dulu, nomor 1 ya mungkin ya. SN. Kita punya N-nya tetap N. N per 2. A-nya 1. UN-nya N. Oke. Jadi kita peroleh setengah N kali N plus 1. Ya, sama ya. Rumusnya ini. Untuk secara umum rumusnya seperti ini. Ya, seperti itu. Nanti mungkin bisa dicoba untuk yang barisan bilangan persegi, persegi panjang, dan seterusnya. Kita lanjut ke barisan bilangan persegi panjang, yaitu bilangan persegi panjang bentuknya adalah 2, 6, 12, 20, dan 30, dan seterusnya. Polanya adalah 1 dikalikan 2, kemudian 2 kali 3, kemudian 3 kali 4, dan seterusnya. Berarti bilangan ke N dikali N plus 1. Ya kan? Rumusnya adalah UN itu adalah N dikali N plus 1. Dan SN-nya adalah sepertiga N dikali N plus 1 kali N plus 2. Kemudian barisan bilangan segitiga. Nah, ini konsepnya hampir sama dengan barisan bilangan persegi panjang, cuma ini dijumlah ya. Bentuknya adalah 1, 3, 6, 10, 15. Polanya adalah 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dan seterusnya.
Tapi UN-nya setengah N kali N plus 1. Apakah benar di situ? Kita cek. Misalkan kita U1 ya. U1 setengah kali 1 kali 1 plus 1. Ini kita coret jadi 1, betul ya. Coba kalau kita ke U2. Setengah kali 2 kali 3. Ini. 3. Ya, sampai kedua betul ya. Jadi mungkin nanti bisa kita asumsikan betul. Atau kalau biar lebih mantap, kita buktikan pakai induksi matematika ya. Yang harusnya kita pelajari semester Gasal kemarin, tapi karena tidak masuk ke kurikulum jadi kita lewati gitu. Kita masuk ke barisan bilangan kubik ya. Kalau kubik dia pangkat 3 ya, sudah jelas dia pangkat 3. Untuk SN-nya seperti ini. Kita lanjut ke barisan bilangan balok ya. Barisan bilangan balok itu adalah 6, 24, 60, 120, 720. Polanya adalah 1 kali 2 kali 3, 2 kali 3 kali 4, dan seterusnya. Jadi UN-nya N kali N plus 1 kali N plus 2. Sedangkan SN-nya seperti ini ya. Ya mungkin bisa, yang penasaran bisa mencoba untuk dibuktikan. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu contoh soal yang pertama. Ya. Di samping itu, ya kita ada barisan bilangan yang pola dan rumusnya harus kita cari terlebih dahulu. Ya. Misalkan, kita yang nomor 1. Kita tahu rumus suku ke N nih. UN-nya sudah tahu. 3N kuadrat dikurang 4. Tentukanlah suku ketiga dan suku kelima. Saya kira mudah kalau ini. Kita masukkan N-nya saja. Kalau di sini kita masukkan N-nya 3. 3 dikali 3 kuadrat dikurang 4. Kita peroleh di sini 27 dikurang 4, 22. U5 juga sama ya. Itu untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal-soal latihan tentang pola bilangan pada barisan dan deret. Sebagai contoh, ini saya ambilkan salah satu soal. Rumus suku ke N dari suatu barisan adalah UN sama dengan N kuadrat dikurang 1 dibagi N plus 3. Suku ke berapakah? 3. Ya. Jadi, kita tahu bahwa UN itu adalah 3. Padahal rumus UN itu adalah N kuadrat dikurang 1 dibagi N ditambah 3 sama dengan 3. Jadi kita kali silang di sini. Kita punya N kuadrat dikurang 1 adalah 3N ditambah 9. Kita peroleh sini ya. N kuadrat dikurang 1 kita pindah ruas jadi langsung saja. Dikurang 3N dikurang 9 sama dengan 0. Kita peroleh N kuadrat dikurang 3N itu adalah dikurang 10 sama dengan 0. Kita faktorkan N dikurang 5, N ditambah 2. Jadi kita punya N-nya 5 atau N-nya negatif 2. Karena N itu harus positif, yang kita pakai adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu barisan 1, 4, 7, 10 memenuhi pola UN sama dengan AN plus B. Suku ke-10 dari barisan itu adalah, kalau manual mungkin cepat, tapi di sini kita diminta untuk mencari polanya dulu. Dari sini misalkan saya memasukkan U2. U2 berarti A kali 2 ditambah B, kemudian U1 A kali 1 ditambah B. Ini kita jumlahkan ya. Kita tahu bahwa U2 berapa sih? U2-nya 4, U1-nya 1. Oke. Tuh, saya tulis di sini.
4 ditambah, maaf sih kurangi ini harusnya. 4 dikurang 1, 3. Berarti A-nya 3. Kita peroleh di sini A-nya 3. Jadi, untuk yang suku pertama berarti A tambah B sama dengan 1, padahal A-nya kita punya 3 tambah B. Berarti B-nya berapa di sini? B-nya adalah negatif 2. Oke. Berarti kalau mencari suku ke-10 berarti U10 adalah A-nya tadi 3 dikali 10 ditambah negatif 2. Berarti 30 dikurang 2. 28. Berarti suku ke-10 itu adalah 28. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Suku pertama suatu barisan adalah 4. Sedangkan suku umum ke N, rumusnya adalah UN sama dengan 3 kali UN dikurang 1 dikurang 5. UN min 1 dikurang 5. Ya. Kita punya modal suku pertama dia adalah 4. Kemudian untuk mencari suku kedua, U2, itu kita pakai rumus yang ini, 3 kali U1 dikurang 5 ya, karena N-1, kalau N-nya 2 berarti N-1-nya 1. Ini 3 dikali 4 dikurang 5. 12 dikurangi 5 adalah 7. Nah, kita punya U1, U2, 4, 7 ya. Kemudian ditanyakan adalah suku ketiga. Artinya 3 kali U2 dikurang 5. 3 kali 7, U2-nya 7 ya tadi, dikurang 5. Yaitu 21 dikurang 5. Yaitu 16. Jawabannya yang A. Demikian. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.